Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Unggahan gambar Garuda Hitam dengan tagar peringatan darurat kemarin viral di media sosial. Postingan netizen plus 62 itu dilengkapi dengan narasi yang mendesak nih pemerintahan Prabowo untuk membenahi beberapa kebijakan yang disingkat pentol. Inilah What's Trending bersama saya, Lea Baneza. Pentol adalah singkatan dari 6 desakan yang tercantum dalam poster hitam bergambar Garuda itu, yakni pembenahan di beberapa sektor di antaranya polisi, energi, taraf hidup rakyat, tukin dosen, guru dan ASN, output MBG, serta mafia tanah dan kinerja pejabat. Sebagian netizen kemudian menggunakan kesempatan ini untuk turut mengomentari kebijakan yang pemerintah buat. @IRXX, PPN 12%, pagar laut, menteri di demo ASN, krisis BBM swasta, dan LPG 3 kilo, BMG yang tuai pro kontra, ngeri. Hashtag peringatan darurat gak lagi biru, tapi udah hitam. @HIXX, kita masih belum menang. Mafia tanah, tukin dosen, PHK, deflasi, aparat yang brutal, MBG ugal-ugalan, Koretex bermasalah, dana asing kabur, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi yang harus diperjuangkan. Masih banyak tuntutan kami yang harus dipenuhi. Hashtag peringatan darurat. @OIXX, yang bikin sedih tuh kita yang udah naikin tagar kalau negara lagi gak baik-baik aja. Mahasiswa dan masyarakat udah turun ke jalan buat demo, tapi tetap gak ada perubahan sama sekali. Kayaknya mereka tuh lagi ngetawain kita dari dalam istana karena mereka ngerasa apa yang kita lakuin ini ya cuma sia-sia. Semoga kali ini jadi bukan sekedar ajang upload FOMO, tapi juga beneran ada impact yang benar-benar akan kerasa sampai ke akarnya. @KOXX, kenapa framingnya selalu serba darurat deh? Kok gak lihat yang baiknya aja? Ini beneran peduli apa cuma cari sensasi aja sih? @NACHXX, pemerintah tidak bisa selalu sempurna, namun setiap kebijakan pasti ada tujuannya. Cobalah untuk memahami sebelum mengkritik. Negara kita lagi gak baik-baik aja. Warung gak boleh bebas jualan gas, giliran laut boleh dijual bebas. Tapi apa nih tujuan unggahan Garuda Hitam itu? Kita tanyakan dulu bareng pencetusnya yaitu Ephraim Leonard, co-founder komunitas Kenapa Harus Peduli. Ephraim, boleh dong diceritakan soal gerakannya dan alasannya nih pembuatan gerakan ini tuh seperti apa? Ketika sudah ada 100 hari pemerintah dari Prabowo Gibran, kemudian dilihat kayak ternyata ada banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tuh kayaknya agak dipertanyakan mungkin ya oleh banyak masyarakat sipil, terutama mengenai urgensinya dan juga kayak jenis kebijakan yang itu sendiri itu dipertanyakan seperti kayak MBG, kemudian juga prioritas dari pendidikan dan juga kesehatan yang nggak diutamakan lagi, kan banyak yang tersebar di media sosial ya gitu. Dan kemudian juga tentang makan bergizi gratis. Kenapa harus peduli? Karena memang kami adalah komunitas dan gerakan yang ingin mengutamakan gimana caranya supaya orang muda Indonesia, terutama mungkin yang umurnya itu sekitar 18 sampai 25 tahun gitu ya, itu mereka bisa mendapatkan informasi tentang cara-cara aktivisme dan isu-isu sosial, terutama isu-isu yang ada interseksionalitas antara isu masyarakat marginal, keadaan ekonomi, dan juga lingkungan. Itu kami pengen memberikan informasi dengan mudah gitu. Nah, kalau tujuannya tuh apa tuh, Kak? Ya, mungkin kalau tujuan untuk dibuat template tadi itu adalah sebenarnya kami ingin untuk memudahkan orang-orang ya untuk mendapatkan informasi tersebut gitu. Karena kami melihat sekarang itu orang muda Indonesia, terutama mereka dapat informasi kebanyakan dari media sosial ya. Itu kita bisa lihat di berbagai report kayak misalnya Gen Z Millennial Report dan sebagainya gitu. Jadi memang karena kami melihat channel utama mereka untuk mendapatkan berita dan informasi itu dari media sosial, maka kami cari nih gimana caranya ya supaya mereka juga tahu nih tentang ada gerakan yang memang terjadi di masyarakat sipil gitu. Mungkin kalau misalnya yang waktu ketika lagi Agustus lalu yang itu juga kami membuat template yang sama gitu terkait dengan yang putusan MK dan pilkada. Kami sempat eksperimen waktu kemarin yang Garuda warna biru itu, ternyata dengan menggunakan
template ini itu tuh mudah loh tersebar informasinya gitu, dan orang-orang juga bisa ikut beraksi langsung gitu kan, walaupun dengan cuman at yours, tapi kan mereka juga ikut menyebarkan informasi gitu ya. Jadi kami ingin ada lebih banyak orang gitu yang meningkatkan awareness-nya mereka gitu sih. Jadi kenapa akhirnya kami memutuskan untuk membuat si template IG story ini gitu. Dan ternyata memang kami lumayan kaget juga untuk yang ini. Oh ternyata sampai kayak tadi ya lo lihat udah sampai 150.000 kali ya di repost berkali-kali gitu kan. Gitu. Jadi memang ternyata dibutuhkan juga nih informasi dari teman-teman audiens kami juga gitu sih. Nah, ada nggak sih Kak mungkin harapan ke depannya nih setelah pembuatan gerakan ini? Mungkin harapannya yang pertama adalah kami ingin supaya pembuatan kebijakan ke depannya itu bisa lebih ini ya, lebih memerhatikan juga nih kira-kira masyarakat tuh butuhnya apa dan melakukan proses-proses yang lebih baik gitu. Jadi karena selama ini kan kalau kita lihat ya dari banyak mungkin track record dari pemerintah Indonesia selama 10 tahun terakhir yang juga akhirnya dilanjutkan di 100 hari pertama itu banyak kesannya kayak tanda kutip trial and error gitu kan, berdasarkan realitas baru akhirnya kayak mereka ubah, misalnya apa PPM dan juga mungkin yang kemarin pas lagi pilkada dan sebagainya gitu kan. Nah sebenarnya kami itu agak berharapnya adalah ke depannya nggak perlu lagi nih masyarakat tuh harus viralin dulu baru akhirnya kayak dibuat perubahan kebijakannya, tapi inginnya adalah memang dari awal udah disiapkan proses pembuatan kebijakan itu yang memang udah baik gitu, yang memang berdasarkan data, berdasarkan empati dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya ketika udah keluar ke masyarakat, nggak perlu lagi nih masyarakat untuk marah-marah dan akhirnya kayak mungkin nanti ada orang yang kesannya jadi kayak oke mengubah semuanya jadi tanda kutip jadi pahlawannya gitu. Jadi kalau kami lebih ingin supaya dari prosesnya pun sudah lebih baik gitu, dan juga mungkin masyarakat bisa lebih didengar dalam proses pembuatan kebijakannya ya gitu. Jadi nggak cuma didengar ketika udah keluar kebijakannya kami protes baru diubah, tapi juga dari proses untuk membuat kebijakan tersebut masyarakat sipil juga dilibatkan, orang-orang muda dilibatkan secara aktif dan secara bermakna, baru setelah itu dibuat nih kebijakannya. Itu mungkin ya kayak harapan utama kami gitu. Oke, terima kasih Kak Efrem. Oke. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia BEM SI, Herianto turut bersuara soal seruan netizen lewat unggahan Garuda Hitam. Herianto mengaku beberapa desakan yang disuarakan itu akan dikawal oleh para mahasiswa. Seperti apa? Kita tanyakan. Halo Herianto. Halo, selamat siang Mbak. Herianto, aku mau tanya dong terkait dengan Garuda Hitam nih dengan tagar peringatan darurat yang viral. Gimana sih BEM SI ini memandang gerakan di sosial media ini dilakukan oleh netizen? Ya, tanggapan kita dari BMSI itu sebuah penegasan ya, karena era demokrasi kan sekarang era teknologi ya, itu peringatan buat pemerintah kita hari ini. Karena sebenarnya Garuda Hitam itu jawaban dari pertanyaan masyarakat. Kita pada pertengahan Januari kemarin, pada tanggal 22 Januari itu kita membangun konsolidasi bahwa kita sepakat mengangkat tajuk catatan hitam 100 hari Prabowo Gibran. Kemudian tanggal 30 Januari kita aksi di depan Istana Bogor. Nah, tetap masih membawa catatan hitam. Nah, catatan hitam itu yang kita maksud adalah ini Garuda Hitam. Artinya para pemerintah hari ini kita melihat bagaimana kebijakan yang dihadirkan di masyarakat bawah. Nah, jadi evaluasi kita sebenarnya penegasan panggilan darurat kan memang dalam waktu dekat ini akan ada gerakan secara besar-besaran, Mbak. Itu tanggapan kita melihat respon yang viral ini, Mbak. Nah, poster Garuda Hitam itu kan membawa pesan pentol nih. Kalian sendiri ada concern nggak sih buat desakan yang disuarakan? Benar Mbak, itu termasuk dari bagian makna dari Garuda Hitam ya. Tapi kami lebih rinci melihat bahwa Garuda Hitam ini termasuk adalah bagaimana eranya kabinet merah putih artinya. Kita ubah menjadi kabinet hitam Mbak. Artinya tidak melihat kabinetnya hanya omong-omong. Kita melihat kemarin kasus pemagaran laut di Tangerang. Itu presiden yang mengarahkan untuk pencabutan pagar. Kenapa Kementerian KPP malah untuk melihat ini kan tidak sinkron komunikasi. Siapa sebenarnya pemimpin kita, apakah presiden atau KKP? Nah itu kan tidak mewakili. Kemudian sekarang yang menjadi isu-isu yang panas juga, ini Kementerian Bahlil SDM itu membuat kebijakan tanpa persetujuan dari presiden katanya. Nah ini kan membuat kegaduhan artinya di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya ini mencerminkan tidak ada sinkronisasi ataupun solidnya kabinet merah putih sesuai dengan diomong-omongkan. Jadi kita mendesak bahwa kabinet merah putih ini tidak benar adanya merah putih, tapi kabinet hitam yang ditunjukkan ke masyarakat yang tidak solid mengurus negara hari ini. Nah itu yang pertama Mbak. Kemudian yang kedua yang kita melihat program-program dari Prabowo yang dijanjikan ini tidak
sama sekali jalan 100%, Mbak. Jadi kita menyatakannya bahwa catatan hitam 100 hari ini adalah gagal. Melihat dari mana janji utamanya, bagaimana makan bergizi gratis, ini akan dilakukan skala serentak di daerah. Sedangkan di NTB sampai sekarang belum berjalan, Mbak. Apalagi di daerah-daerah yang lain. Ini kan tidak kefokusan keseriusan dari pemerintah saat ini. Begitu juga bagaimana mafia-mafia tanah, penggusuran tanah. Teman-teman kita di Bogor sampai sekarang masih menyuarakan bagaimana penggusuran agraria, perampasan tanah di sana, Mbak. Kami sepakat bahwa maksudnya dari polisi di Barreskrim itu adalah oknum-oknumnya, Mbak. Karena bagaimana instansi yang dianggap mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, bahkan mengintimidasi rakyat. Nah, oknum-oknum ini sebenarnya harus dibersihkan, Mbak. Itu maksud kami. Jadi memang sebagaimana instansinya untuk mengayomi masyarakat, melayani masyarakat itu benar-benar diimplementasikan. Nah, ke depannya ada rencana nggak sih dari mahasiswa untuk mengawal isu ini gitu, atau apa yang mau dilakukan terkait dengan pengawalan isu-isu ini? Ya, tindakan yang kita lakukan kemarin karena eranya sekarang mahasiswa transisi, masih baru-baru dan ini mulai bangkit semangat-semangat teman-teman. Kita udah mulai membangun konsolidasi skala kecil dan dalam waktu dekat akan membangun skala konsolidasi secara besar dan rencana, Mbak, kita akan bangun gerakan aksi serentak jadi di nasional dan di daerah karena melihat berbagai isu banyak sekali yang dilontarkan ke masyarakat yang tidak perlu sekarang, termasuk tentang bagaimana RUU Minerba. Kok bisa perguruan tinggi dikasih tambang sedangkan kita dulu memperjuangkan bagaimana kenaikan UKT, IP itu sangat dibebani masyarakat. Sekarang ini mau diselundupkan, itu kita tentang. Karena masih belum ada kejelasan, Mbak, apakah ini hanya perguruan tinggi yang mendapat atau swasta dan sebagainya, ini kan belum ada. Ini menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, sekarang ini DPR juga makin sewena-wena, Mbak. Sekarang kita lihat beritanya DPR bisa memecat ketua KPK, ketua Kapolri, kemudian hakim dan sebagainya. Ini kan di luar yang tidak masuk akal, Mbak. Kok bisa tatip melanggar undang-undang? Padahal MK dan itu ada kedudukannya tertinggi. Nah, ini kita tentang. Artinya kita akan segera bangun gerakan skala besar di depan gedung DPR untuk mengawasi DPR dengan sewena-wena sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene mempersepsikan suara rakyat. Sebenarnya tidak. Sebenarnya suara rakyat mana yang diperwakilkan? Sedangkan rakyat di bawah masih terjerit meminta keadilan itu, Mbak. Di sisi lain ya, survei soal kepuasan publik yang dilakukan beberapa lembaga seperti Indikator Politik, LSI, dan tim Litbang Kompas untuk 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya nih Gibran Rakabuming Raka menunjukkan hasil yang tinggi atau bisa dibilang ya masyarakat itu mayoritas puas. Bagaimana sih masyarakat yang puas dan tidak puas ini meski dianggap sama pentingnya dan efektifkah penyampaian ketidakpuasan itu lewat media sosial? Kita bakal obrolin bareng pengamat politik dan media sosial Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Wasisto Raharjo. Halo Pak. Halo, gimana kabar? Baik, Bapak gimana Pak, kabarnya sehat kan Pak? Sehat. Pak, aku mau tanya terkait dengan Garuda Hitam nih Pak, yang belakangan kan lagi viral dan tagar peringatan darurat ini kan muncul lagi ya Pak. Kalau dulu kan kita nginget ada peringatan darurat Garuda Biru ya Pak ya, sekarang hitam. Nah mungkin melihat viralnya ini gimana nih Pak? Ini bisa jadi refleksi keinginan netizen gak sih Pak sebenarnya terhadap pemerintahan Prabowo ini? Ya, kalau kita lihat dari pemilihan warna itu kan menunjukkan adanya eskalasi keprihatinan ya Pak ya. Kalau sebelumnya kan kalau kita lihat Garuda Biru kan lebih secara simbolis kan menceritakan suasana suram ya. Suasana yang gloomy, galau seperti itu. Karena kan kita berada dalam suatu ketidakpastian. Nah kalau Garuda Hitam ini kan menunjukkan bahwa situasi itu sudah makin naik levelnya, sudah semakin tidak menentu gitu loh, karena memang di sini yang kita lihat beberapa kebijakan dan program yang berjalan sekarang ini justru makin menekan masyarakat bawah kan, sehingga bisa kita simpulkan memang tagar yang kita lihat yang sedang viral ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu makin meluas dari masyarakat yang mana memang mereka terdampak terhadap dari kebijakan atau mungkin program atau mungkin manuver yang dilakukan oleh kepala elit pusat, Mbak. Oke, Pak, tapi dengan viralnya hashtag peringatan darurat ini, seperti apa sih Pak kondisi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan gimana nih Pak pengaruhnya ke kelangsungan pemerintahan yang sekarang? Ya sebenarnya kan kalau munculnya tagar ini kan adalah suatu sikap reaktif ya Mbak ya. Ya khususnya yang kita lihat misalnya kelangkaan gas LPG atau mungkin hal-hal lain yang itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kalau
kita bisa melihat lebih lanjut, sebenarnya tagar ini juga tergantung momentumnya, Mbak Lea ya. Kalau misalnya isu kelangkaan ini andaikan bisa terkontrol, ya tagar ini akan hilang dengan sendirinya gitu loh. Karena kan munculnya tagar ini kan adalah sebuah puncak dari keprihatinan publik atau mungkin kekesalan publik terhadap berbagai masalah yang ada belakangan ini itu muncul dan cukup mengena gitu loh, Mbak. Oke, mungkin kalau kayak kebijakan LPG kemarin itu bisa jadi pemicu kekecewaan yang cukup besar di kalangan masyarakat gitu ya Pak? Iya, kan kalau kita lihat sasaran konsumsi LPG itu banyak sekali digunakan masyarakat menengah bawah kan. Jadi kalau itu misalnya terjadi semacam permasalahan yang cukup serius, tentu akan memunculkan reaksi besar di masyarakat. Ya itulah yang kita lihat dalam beberapa hari ini, Mbak. Di samping pula kan kelompok menengah atas atau kelompok kalangan kelas menengah ini kan juga reaktif, tidak hanya soal LPG tapi juga soal isu-isu lain yang juga bermunculan di sosial media, sehingga momentum gas LPG kemarin itu atau sekarang yang terjadi itu adalah semacam sumbu kompornya yang telah meleduk gitu loh. Oh oke. Pak, tapi kan kalau sebelumnya kita tahu gitu ya Pak, soal survei kepuasan publik yang di pemerintahan Prabowo itu kan cukup tinggi ya Pak kepuasan publiknya gitu ya. Bahkan ini dari beberapa lembaga menunjukkan tren yang sama. Nah ini gimana sih Pak melihatnya, apakah sekarang bisa jadi berbeda lagi nih Pak mungkin tingkat kepuasannya? Ya kalau kita lihat kan, kalau dilihat dari kapan saat survei dilakukan dan juga rilisnya itu kan masih di pertengahan dan awal satu hari pemerintahan ya Mbak ya. Artinya kan apresiasi publik masih cukup positif saat itu ya. Apalagi kan saat itu pula kebijakan makan siang bergizi gratis dan juga misalnya penghapusan utang UMKM dan kebijakan populis lain itu kan cukup mengena di masyarakat. Jadi memang saat itu masih tengah dalam bulan makmul kalau bisa dikatakan demikian. Karena di era 100 hari kemarin itu kan pemerintah banyak sekali mengeluarkan kebijakan populis ya. Yang penghapusan utang UMKM, kemudian peluncuran makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis. Nah setelah itu kan kita dihadapkan pada suatu realita yang itu terjadi gitu loh Mbak, yang itu berbeda dengan yang kita rasakan di 100 hari kemarin itu. Oke, Pak, tapi kalau misalnya ngelihat soal kepuasan publik gitu Kak, yang pasti kan di pemerintahan itu ada yang puas dan ada yang nggak puas nih Pak. Gimana sih mestinya pemerintah ini melihat itu dan menanggapi gitu Pak? Ya, saya pikir yang paling utama ya bagi pemerintah itu adalah melakukan analisa risiko ya. Maksud saya di sini kan yang kita lihat dari dua kebijakan ini kan selalu dianulir kan. Misalnya pembatalan pajak 12%, kemudian juga kebijakan LPG yang kemudian presiden harus turun tangan langsung. Artinya di sini yang perlu kita pelajari dari dua momentum ini adalah bagaimana resiko kebijakan itu harus dinilai secara betul-betul matang ya. Karena kan ketika kebijakan itu keluar dan memunculkan reaksi besar, berarti ada yang salah dengan entah itu pelaksanaan kebijakannya atau mungkin tujuan kebijakannya, sehingga saya pikir itu menjadi semacam evaluasi ke depan bagi pemerintah ya, supaya resiko yang ditimbulkan terhadap suatu kebijakan itu tidak selalu besar dan viral seperti yang kita lihat belakangan ini gitu Mbak. Oke, Pak, ini kan di tagar peringatan darurat ada juga gitu ya Pak, desakan itu pentol nih Pak, polisi diberesin, energi buat rakyat, naikkan taraf hidup rakyat, naikin tukin dosen, guru, dan ASN, output MBG diperbaiki, dan lawan mafia tanah dan lengserkan pejabat, dalam tanda kutip tolol gitu ya Pak ya. Ini kan di medsos beredar soal ini nih Pak. Mungkin ada nggak sih Pak catatannya terkait dengan desakan yang diserukan ini Pak? Iya, seperti yang tadi saya katakan Mbak Lea, bahwa ini kan sebenarnya isu-isu yang dituliskan dalam tagar itu kan sebenarnya isu yang selama ini terdampak pada kelompok menengah, kelas menengah maksud saya. Jadi misalnya isu tukin dosen atau mungkin soal tadi LPG atau mungkin mafia tanah, itu kan isu-isu yang terdampaknya ke kelas menengah. Kalau soal LPG dan juga lain sebagainya kan isu menengah bawah. Artinya ini kan kita bisa melihat bahwa isu-isu yang bermunculan di tagar itu adalah mencerminkan
istilahnya hampir setengah kebutuhan dari masyarakat Indonesia di situ semua gitu, soal tanah, soal tunjangan, soal subsidi, soal keberpihakan aparatur negara. Jadi itu kan isu-isu yang itu kan kalau dikatakan secara rata itu isunya hampir setengah populasi Indonesia di situ semua, Pak, sebenarnya. Oke, baik. Nah, Pak, sebenarnya kalau melihat gerakan yang ada di media sosial ini pengaruhnya besar nggak sih, Pak? Ya, saya pikir kalau yang kita lihat, kalau misalnya itu mau menjadi sebuah gerakan besar, tentu ada semacam martir di sini, atau mungkin penggerak yang itu juga langsung ke lapangan. Artinya kalau misalnya ada mahasiswa itu turun ke lapangan, turun ke jalan maksud saya, seperti halnya demonstrasi yang sebelum-sebelum terjadi, ya itu mungkin saja kan menjadi semacam gerakan di jalanan seperti itu, Mbak. Tapi kalau misalnya kelompok mahasiswa ini tidak turun, ya saya pikir isunya hanya berputar di sosial media saja gitu, Mbak. Oke, baik. Berarti tergantung nanti tindak lanjut dari gerakannya dan juga respon pemerintah gitu ya, Pak, akan seperti apa ya? Betul. Nah, Pak, berarti kalau misalnya melihat tuntutan masyarakat gitu ya, Pak, ya mestinya dari pemerintahan Prabowo sendiri menyikapinya tuh seperti apa nih, Pak? Jadi yang perlu kita lihat itu pengeluaran kebijakan dari pemerintah itu jangan dilakukan secara serentak, tapi secara bertahap. Jadi satu kebijakan selesai, nanti kebijakan lain nyusul. Jadi tidak langsung semuanya dilakukan secara bersamaan sehingga menimbulkan kekagetan di ruang publik seperti itu. Kalau kebijakan itu kan selalu memunculkan pro dan kontra, ya, Pak, ya. Cuman yang perlu kita lihat adalah bagaimana pemerintah mengontrol reaksi publik itu gitu. Apakah bisa terkontrol atau mungkin malah justru tereskalasi dengan dampak kebijakan itu sebenarnya. Oke, baik. Pak Wasisto Rarjo, terima kasih banyak ya, Pak, ya atas waktunya. Sama-sama, Mbak Lea. Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail mengungkap hasil penyelidikan awal kasus penembakan WNI di Tanjung Ru, Selangor. Ismail mengatakan ada dugaan penyelundupan narkoba dan senjata. Penembakan oleh petugas Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia (MMEA) diduga terjadi setelah ditemukan kapal mencurigakan di dekat Blok Harry. Sebelumnya, 5 warga negara Indonesia WNI ditembak aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor pada 24 Januari 2025. Insiden itu menyebabkan 2 WNI tewas, sementara 3 lainnya masih dirawat. Meski sudah mengungkap hasil penyelidikan awal, Saifuddin Nasution mengaku kasus ini bakal diselidiki lebih dalam lagi. Riset dari Flinders University, Australia menunjukkan penggunaan aplikasi kencan dapat meningkatkan resiko gangguan mental. Penelitian dilakukan Zach Bauman dari Flinders University. Penelitian menganalisis 45 studi terkait aplikasi kencan, citra tubuh, dan kesehatan mental. Hasil penelitian citra tubuh menunjukkan 85% hubungan negatif antara penggunaan dating apps dan persepsi diri. Sedangkan riset kesehatan mental menunjukkan 50% korelasi buruk. Beberapa gangguan kesehatan mental yang berpotensi timbul selama menggunakan dating app adalah ketidakpuasan terhadap tubuh, gangguan makan, depresi, kecemasan, dan rendahnya harga diri. G-Dragon resmi mengumumkan perilisan album ketiganya, Ubermensch, 25 Februari 2025. Teaser yang dirilis menampilkan siluet dirinya dengan latar artistik dan pencahayaan dramatis. Album itu dikeluarkan untuk melanjutkan comeback solonya yang dimulai tahun lalu dengan lagu Power dan Home Sweet Home featuring Taeyang dan Daesung. Selain album, G-Dragon juga dikabarkan akan menggelar konser di Korea pada Maret 2025. Pria bernama asli Kwon Ji-young itu juga bakal menggelar tur. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Mobil dinas pejabat negara kembali menjadi sorotan warganet di dunia maya. Mobil dengan plat RI 24 nomor 15 viral di media sosial karena menerobos jalur busway. Video yang viral di X merekam sebuah mobil putih dengan plat nomor RI 24 menerobos jalur busway dengan pengawalan petugas kepolisian. Ribuan warganet mengomentari video tersebut. Tak jarang mereka mempertanyakan kenapa pejabat melanggar aturan dan menerobos jalur busway. Warganet juga mengungkit masalah sebelumnya, yakni mobil dinas RI 36 yang digunakan utusan khusus bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Pengawalan mobil RI 36 dianggap arogan dan berujung peneguran. Masih dari Jakarta,
Menteri Kebudayaan Fadly Zon berencana mendaftarkan musik dangdut sebagai warisan budaya tak benda WBTB di UNESCO. Rencana ini masuk antrian prioritas pemerintah setelah Kolintang dan Reok Ponorogo diakui pada 2024. Namun, pendaftaran dangdut belum dilakukan tahun ini karena masih memerlukan kajian akademik dan dukungan komunitas. Fadly menyebut pihaknya masih mengikuti aturan UNESCO yang kini hanya menerima 2 nominasi per negara setiap 2 tahun. Fadly menyebut ada kendala lain untuk mendaftarkan musik dangdut sebagai WBTB, yaitu keterbatasan tenaga dan anggaran UNESCO dalam mengelola warisan budaya dunia. Meski begitu, pemerintah optimis dangdut bisa segera diakui seperti angklung tahun 2010, gamelan tahun 2021, dan kolintang di 2024. Terakhir mampir Surakarta, Jawa Tengah. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek memberikan dispensasi dengan memperpanjang pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP bagi siswa SMKN 2 Solo. Kebijakan ini diambil setelah ratusan siswa dan orang tua menggelar aksi protes di halaman sekolah pada 3 Februari 2025. Protes dilakukan setelah pihak sekolah lalai menyelesaikan finalisasi pangkalan data sekolah dan siswa PDSS yang seharusnya dilakukan dari 6 hingga 31 Januari 2025. Akibatnya, siswa kehilangan kesempatan mendaftarkan SNBP yang dibuka sejak 4 Februari 2025. Setelah demonstrasi, video permintaan maaf dari pihak sekolah pun dikeluarkan. Mereka kemudian mengajukan permohonan dispensasi ke kementerian yang akhirnya dikabulkan. Meski begitu, saat ini siswa masih menunggu surat resmi sebelum mengakses sistem SNBP. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and be happy. Bye! Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.